Halo penonton, perkenalkan nama saya Ramadana. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu hakikat media BK. Sebelum itu kita harus tahu pengertian media dulu. Menurut dalam Dictionary of Education disebutkan bahwa media adalah bentuk perantara dalam berbagai jenis kegiatan berkomunikasi. Sebagai perantara, maka media ini dapat berupa koran, radio, televisi, bahkan komputer. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Dan penggunaan media sangat erat dengan instrumen dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Definisi tersebut mengarahkan kita untuk menarik suatu kesimpulan bahwa media adalah segala jenis atau benda perantara yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada orang yang membutuhkan informasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Yuni Siti Maulinda dengan NIM 191012322002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan konseli untuk mengenal diri sendiri, memahami diri sendiri, dan juga memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Media bimbingan dan konseling selalu terdiri atas dua unsur. Yang pertama ada software atau perangkat lunak. Software adalah segala pesan informasi yang disampaikan bimbingan konseling untuk konseli. Sedangkan yang kedua ada hardware. Hardware adalah segala perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media dalam bimbingan dan konseling. Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting. Artinya untuk pengelompokan dan juga pemilihan media. Karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa karakteristik media, klasifikasi media, dan pemilihan media merupakan satu kesatuan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pemenuhan strategi pembelajaran. Dilihat dari bentuk dan cara penyajiannya, media bimbingan dan konseling dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada media grafis, berkaitan dan mudah ditangkap dengan indera penglihatan, bisa berupa bentuk abstrak, pola, garis, simbol, maupun gambar lain. Contohnya seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan planel, dan papan buletin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Khalid Nur dengan NIM 1911311001017. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang media BK. Yang selanjutnya ialah berupa audio. Nah, kalau kita definisikan sendiri, berupa audio ini ialah sesuatu yang dapat kita tangkap dengan indera pendengaran. Nah, artinya sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengan alat indera pendengaran itu, sehingga inilah yang dinamakan dengan audio. Nah, contohnya berupa apa seperti audio yang dapat kita tangkap, dapat kita perdengarkan ialah berupa musik, lagu, suara, dan sebagainya. Jadi ini ada 3 bagian di dalam media audio BK yang sering digunakan. Yang pertama ialah radio. Nah, mungkin radio kawan-kawan sudah banyak mengetahui. Yang kedua ialah alat perekam pita magnetik. Nah, kalau kita jelaskan sedikit, alat perekam pita magnetik ialah sesuatu untuk penyimpanan magnetik yang terbuat dari lapisan tipis untuk menetesi film pendek yang nantinya rekam audionya ataupun video itu bisa kita putar kembali. Nah, jadi contoh dari alat pita perekam magnetik ini ialah tape drive. Nah, ini dikembangkan di Jerman
sekitar tahun 1928. Mungkin sedikit saja definisinya. Yang ketiga ialah laboratorium bimbingan dan konseling. Nah, sudah kita ketahui kalau di laboratorium bimbingan dan konseling itu sangat banyak memuat alat-alat yang berguna untuk penunjang dan kebutuhan sebagai pelayanan nantinya. Jadi di laboratorium bimbingan dan konseling itu sendiri ada yang namanya media, audio dan sebagainya. Nah, mungkin sedikit saja yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin Athena dengan NIM 1910123220010 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media proyeksi diam atau still projected medium. Still projected medium mempunyai persamaan dengan media grafis dalam menyajikan rangsangan-rangsangan visualnya. Media jenis ini juga disertai dengan rekaman audio, tapi ada juga yang hanya menyajikan visual. Jenis-jenisnya ada film bingkai, film rangkai, media transparasi, proyektor tak tembus pandang atau opakus proyektor, mikrofish, film dan film gelang, serta televisi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dengan NIM 19.10123.21004. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat media dalam bimbingan dan konseling. Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan bimbingan dan konseling sangat mungkin dilakukan, baik berbasis non-teknologi maupun berbasis teknologi. Penggunaan media pembelajaran yang dikembangkan menjadi media bimbingan dan konseling dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling akan sangat membantu konselor dalam pemberian bimbingan dan konseling kepada kliennya. Media pembelajaran yang sudah dikembangkan menjadi media bimbingan dan konseling tidak hanya digunakan dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling saja, akan tetapi dapat mencakup semua aspek mulai dari perencanaan program, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan bahkan evaluasi hasil bimbingan dan konseling itu tersendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi. Manusia selalu berkomunikasi satu dengan yang lainnya karena sesungguhnya manusia adalah manusia makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Individu menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi, baik melalui tulisan maupun secara langsung percakapan. Komunikasi adalah proses penerimaan dan penyampaian pesan dan pemahaman pada waktu yang sama tanpa ada awal dan akhir. Semua komunikasi melibatkan pengiriman simbol dan makna tertentu. Simbol ini dapat berupa simbol verbal dan non-verbal. Ketepatan penyampaian simbol-simbol dalam komunikasi tergantung pada seberapa jauh ketepatan penerimaan dalam menafsirkan informasi yang diberikan pengirim pesan. Dengan adanya ketepatan penerima informasi yang diberikan, dengan adanya ketepatan informasi ini maka terjadilah apa yang dinamakan dengan penerima. Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seorang guru BK atau konselor dalam upaya memandirikan peserta didik atau klien. Bimbingan konseling di sini juga memandirikan, mengamanatkan kepada guru BK untuk memahami tiap klien atau konseli secara utuh. Proses bimbingan dan konseling di sini merupakan proses komunikasi, artinya di dalamnya di sini terjadi proses penyampaian pesan dari seorang guru BK kepada kliennya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih dengan NIM 19.101232139. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan media dalam sistem bimbingan dan konseling. Pertama-tama kita harus membahas tentang media. Media adalah salah satu alat bantu yang digunakan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Entah itu aktivitas mengajar, belajar, ataupun bekerja. Berikutnya adalah sistem.
Sistem adalah suatu komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistem merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Hubungannya dengan bimbingan konseling adalah media digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan suatu proses pembelajaran, pekerjaan, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Kedudukan media dalam sistem bimbingan konseling itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena di seorang siswa yang satu, cenderung memiliki masalah pribadi. 2. Mencari jati diri seseorang. 3. Mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi. Bagaimana seseorang guru BK menggunakan media untuk menjelaskan tentang kepribadian, metode pembelajaran, ataupun bakat minat siswa tersebut. Dia dalam sistem pembelajaran bisa digunakan 1. Laptop. 2. Aplikasi pendukung. Contohnya Zoom, Meet, dan hal sebagainya. Yang ketiga adalah PPT atau PowerPoint. Dari 3 komponen tersebut, itu memudahkan seorang guru dalam menyampaikan suatu informasi ataupun pembelajaran yang akan diterima oleh siswa tersebut. Dan siswa itu akan mudah menerima materi yang kita sampaikan dan jelas apabila media-media tersebut terstruktur atau sistematis dalam komponen-komponen yang lengkap.